Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali dalam perenungan kita. Kitab Amsal, saudara-saudara, itu bagian dari Root to Fruitfulness. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian bagian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, jika sekilas kita perhatikan ayat ini, maka seakan-akan saudara-saudara bahwa ini mendukung teologi kemakmuran. Artinya saudara-saudara, kalau kita kasih Tuhan dulu, nanti kita akan terima balasan dan Tuhan akan membalasnya berlipat-lipat. Jadi istilahnya saudara, kita pancing Tuhan dulu, kita kasih Tuhan dulu. Saudara, dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian saudara. Di dalam Alkitab saudara, dan secara fakta manusia tidak pernah terlebih dahulu melakukan apapun untuk Tuhan dulu. Tapi justru dalam Alkitab dikatakan Tuhanlah yang melakukannya terlebih dahulu untuk kita. Saudara-saudara, kita dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Kita yang dipilih Allah, saudara-saudara, bukan kita yang memilih Allah. Saudara-saudara, kitalah yang diberkati Tuhan. Saudara, jangan salah. Kitalah yang diselamatkan Tuhan, saudara. Saudara-saudara, artinya bahwa Tuhanlah yang bertindak sepenuhnya atas hidup kita. Ini perlu kita pahami, saudara. Jadi bukan artinya kita memancing Tuhan seperti begitu. Saudara, apa maksud dari pengamsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, sangat menarik sekali bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Yaitu kalau kita perhatikan, kita sudah bahas, akuilah dia dalam segala lakumu. Percaya kepada Tuhan dengan segala hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, saudara, maka dia akan bertindak. Nah, bagaimana konkretnya kita mengakui Tuhan dalam segala laku hidup kita? Maka kemudian dilanjutkan, yaitu dikatakan bagaimana kita menghormati Tuhan dengan apa yang kita terima. Musa ketika dia mengingatkan bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11. Dia berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Karena pada dasarnya manusia itu mudah sekali lupa. Waktu kesulitan bisa ingat Tuhan, tapi ketika mulai diberkati mereka lupa Tuhan. Itu sebabnya Musa berkata, hati-hati supaya kamu jangan melupakan Tuhan Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Lalu kemudian ayat 17-nya, saudara, saya lompat dari Ulangan pasal 8. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, apa yang membuat, sekali lagi saudara, kita bisa memperoleh apa yang kita miliki sekarang. Padahal kita lahir telanjang, kita tidak bawa apa-apa. Saudara, seringkali kita berpikir ini karena kekuatan tanganku, kehebatanku, kekuasaanku. Tapi Tuhan ingatkan, jangan engkau katakan di dalam hatimu. Saudara, dalam Imamat pasal 23 ayat 10 sampai 11, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Dia katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudara? Tuhan berkenan atas kamu atau Tuhan berkenan akan kamu, saudara. Saudara, ini penting sekali. Mengapa saudara-saudara Tuhan mengajarkan prinsip ini? Yang pertama, karena Tuhan ingin mengajarkan umatnya untuk tidak melupakan Tuhan.
Dialah yang memberikan berkat kepada mereka. Amsal banyak mengingatkan kepada kita. Misalnya dalam Amsal 23, 4-5. Janganlah bersusah payah menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Kalau kau mengamatilah, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti kita disuruh malas, enggak. Karena pengamsal juga berkata kita belajarlah dari beberapa binatang. Salah satunya semut yang rajin bekerja. Tapi sekali lagi ingin diajarkan jangan kelupakan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan ingin umatnya menaruh hidupnya itu pada Tuhan. Bukan menaruh hidupnya pada kekayaan. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin umatnya menaruh hidupnya pada kekayaan. Tidak salah dengan anak Tuhan yang kaya, saudara. Tetapi ketika kekayaannya menguasai hidupnya, itu yang jadi masalah. Ujian yang terkecil dalam hidup kita, apakah kita bisa menghormati Tuhan dengan uang, dengan berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Apakah kita sadar bahwa dengan uang berkat yang dititipkan untuk kita, itu bukannya untuk kita, tetapi kita pakai untuk menghormati Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya kita kaya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ini orang kaya yang bodoh. Demikianlah kalau orang yang kaya di hadapan manusia tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekayaan yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita punya kesempatan menghormati Tuhan dengan berkat yang dititipkan kepada kita. Tetapi kemiskinan yang amat menyedihkan adalah ketika kita hidup terpisah dari Allah dan tidak bisa menggunakan berkat untuk menghormati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.